Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani maju sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nah, kok kita nyanyi lagu itu ya Bu Ika ya? Ya penasaran nggak kok tiba-tiba kita langsung nyanyi aja? Lagu apa sih Pak tadi ya? Ya tadi judulnya adalah Nenek Moyangku. Kenapa? Tahu nggak sih kenapa kita nyanyi lagu itu? Ya, kita langsung cari tahu aja ya Pak di video selanjutnya. Oh iya, cek video. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bu Ika dan Pak Aris. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar kalian semua? Ya, semoga kalian tetap sehat, ceria, luar biasa, sempurna. Oh iya. Seperti Kalau Bu kita Ika ya. gimana kabarnya? Aku sehat, ceria dan luar biasa. Kalau Bapak gimana? Pak Aris sehat dong. Kan kemarin ada bagian habis olahraga ya Bu. Iya, habis senam. Ya, Mas, kita udah belajar. anak-anak tahu nggak hari ini kita akan belajar tema berapa sih? Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, 3, pembelajaran ketiga. Ya, Pak. Hmm. Sebelumnya kita kayaknya perlu bakar semangat nih. Iya, bakar semangat. Caranya gimana, Pak? Caranya apa anak-anak? Kita akan melakukan salam beneran. sedih, Pak. Oh, Salam apa? cerdas. Yuk coba. 1, 2, 3. Salam cerdas. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Ya. Aduh, semangat banget nih Bu. Iya Pak, untuk anak. Sekarang gimana? Sebelum kita belajar, sepertinya kita perlu nih tahu dari tujuan pembelajaran hari ini. Tujuannya Ya. apa nih Pak? Yang pertama adalah dengan mengamati teks ya, kalian dapat mengetahui pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Oh begitu. Nah untuk tujuan kedua yaitu dengan mengamati video, kalian dapat mengetahui atau menyebutkan perilaku yang tidak sesuai dan sesuai dengan nilai-nilai sila pada Pancasila. Oh, nanti anak-anak harus tahu ya Bu ya, antara betul. sikap yang sesuai dengan sikap yang Tidak tidak sesuai. Oke deh, siap ya anak-anak ya? Siap belajar dong Pak. Iya, kita langsung saja simak video yang berikutnya. Check Check it it out. out. Ya anak-anak, kembali lagi bersama Bu Ika dan Pak Aris. Ya, tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa tujuan pembelajaran yang pertama adalah akan apa Ibu? Mengetahui pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu negara maritim? Nah, negara maritim itu adalah negara yang memiliki perairan atau wilayah lautan yang luas. Nah, ternyata Indonesia wilayahnya 2/3 dari wilayah Indonesia adalah wilayah lautan Bu. Makanya negara Indonesia disebut negara maritim. Nah, dari wilayah lautan yang luas tadi itu juga berpengaruh pada mata pencahariannya Bu. Oh begitu ya. Atau profesinya. Profesinya? Iya, tahu nggak sih Ibu bahwa kebanyakan orang di daerah pesisir pantai itu berprofesi atau pencahariannya apa? Oh biasanya pasti nelayan ya Pak? Ya betul, nelayan ya anak ya. Selain itu juga kalau kalian ke tempat wisata banyak pedagang. Oh iya Ya, betul. Terus paling- juga kalau tempat wisata itu banyak pemandu wisata ya Pak? Oh iya pemandu wisata. Terus apa lagi Bu? Ada Nelayan garam. Oh, iya. Nelayan? petani garam. garam. Ya, jadi itu ya petani Iya, garam dan betul. juga ada itu loh Bu, masa cuma kalau nelayan kan yang nyari ikan. Iya betul. Juga ada penjual ikan ya, itu Oh, biasanya mata pencaharian yang di sekitar pesisir pantai. Nah, kondisi geografis Indonesia masih ingat nggak letak geografis Indonesia? Iya. Berada di antara Dua benua dan dua samudra. Apa aja Bu dua benuanya? Dua benuanya ada benua Asia dan benua Australia. Nah, dan dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
kondisi geografis tadi juga mempengaruhi dari segi ekonominya, Bu. Oh gitu ya Pak. Jadi kan Ini tadi kan udah dijelasin ya Bu Ika ya, bahwa Indonesia itu terletak di antara dua benua, antara Asia dan Australia. Jadi negara atau orang-orang dari luar negara kita tuh berdatangan, Bu. Oh gitu. Jadi mereka pedagang-pedagang dari luar negeri lainnya berdatangan ke Indonesia. Mereka Sering juga mampir ya, pengen Pak? ya sering mampir, seperti lalu lintas loh. Oh iya iya iya. Seperti terminal ya anak-anak ya. Kalau kalian tahu terminal itu kan tempat pemberhentian bus ya, Bu. Iya iya. Nah, karena negara kita terletak di antara Dua benua Asia dan Australia, itu juga seperti jembatan, Bu. Makanya banyak pedagang-pedagang dari luar negara ya yang transit atau mengunjungi Indonesia. Makanya berpengaruh juga terhadap perekonomian Indonesia. Oh, Kaya sekali ya Bu negara kita ya. Iya kaya sekali dong. Kemudian apa lagi? Oh iya, pengaruh kondisi geografis juga mempengaruhi apa? Dari segi sosial. Sosial itu kira-kira Pak? Ada, tapi ya Bu, kalau dari dari segi sosialnya itu ada dampak positif dan dampak negatif. Iya. Kalau dampak positifnya adalah yang pertama ya anak-anak ya, kita lebih mudah untuk berkomunikasi, Bu. Oh begitu. Iya, kita lebih berkomunikasi, lebih cepat gitu ya, Bu. Dan yang kedua adalah, nah karena tadi kan banyak orang luar ya datang ke Indonesia, akhirnya kita juga belajar budaya mereka, Bu. Oh, Jadi iya, kita tidak cuma belajar budaya Indonesia, kita juga belajar dan memahami budaya dari luar Indonesia. Itu pengaruh positifnya, Bu. Iya. Kalau yang pengaruh negatifnya apa, Bu? Nah, untuk pengaruh negatifnya di sini karena kita banyak belajar budaya dari luar itu yang seperti Bapak jelaskan tadi. Jadi budaya Indonesia lama-kelamaan semakin tergerus seperti itu loh anak-anak. Takutnya begitu ya? Iya, itulah ketakutan kita. Lama-kelamaan jadi menghilang budaya asli kita ya. Yang kedua, di sini pengaruh negatifnya, dampak negatifnya ada munculnya budaya-budaya baru itu loh Pak, yang dari luar negeri yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat kita. Jadi ditakutkan itu budaya dari luar negeri tidak sesuai ya dengan Pak. kepribadian bangsa Indonesia ya. Betul. Oke, berarti anak-anak ya ada dampak positif dan dampak negatif. Kita harus bijaksana ya Bu ya. Iya, Pak. Meskipun misalnya kalian mengerti tuh atau lihat di YouTube misalnya ya, oh ini budaya dari Amerika misalnya, budaya dari India misalnya ya. Kalian silakan, boleh ya Bu, ambil positifnya. Tapi kalau yang negatif kalian hilangkan ya Bu ya. Jadi harus tetap berpegang teguh pada budaya Indonesia. Itu ya anak-anak ya. Untuk materi selanjutnya kita lihat di video yang berikutnya. Check it out. Hai, ngapain? Lagi belajar nih buat besok ulangan. Aku mau nanya nih bentar, aku masih bingung. Boleh. Yang dimaksud negara maritim itu apa sih? Oh, negara maritim itu negara dengan perairan terluas atau yang Azhar ya. Sholat yuk, kita sholat dulu. belajarnya nanti dilanjut ya. Siap. Nah anak-anak, itu tadi adalah contoh penerapan sila pertama. Jadi kita sebagai umat beragama harus melaksanakan perintah sesuai dengan agama masing-masing. Oke anak-anak? Bapak kok bisa jatuh sampai saya bantuin? Ya ampun, Pak Aris kenapa? Sakit banget nih Bu Ika. Iya Pak, berat pasti ya? Jadi tadi ini kesandung gara-gara kursi nih tadi. Saya kesandung nih. Hati ya Pak Aris ya, lain kali. Makasih Bu Ika ya atas bantuannya ya Bu. Iya sama-sama. Nah, anak-anak, gitulah tadi contoh dari perilaku yang mencerminkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya seperti tadi, ibu menolong Pak Aris yang sedang kesulitan ya. Nah, ini bagus banget kan, gue punya jam tangan terbaru termahal. Tahu? Iya. Ini beli di New York loh. Kemarin papa aku habis ke New York nih. Kamu punya gak? Enggak punya sih. Aku
kemarin paman belinya di Indonesia aja. Nah, kan kalau aku sama mah aja. nggak suka nih buatan orang Indonesia, ngapain sih nggak bagus buatan Indonesia, mendingan beli luar negeri. Gitu ya. Iya. Sama aja sih. Enggak dong, beda Beda banget. kok. Gak punya kan lu, sirik kan. Ya udah deh. Ya, anak-anak, itulah salah satu contoh perilaku yang tidak sesuai dengan sila ketiga. Sila ketiga itu apa sih anak-anak? Persatuan Indonesia. Jadi kalian lebih baik untuk membeli barang-barang dari Indonesia saja ya. Produk sendiri, sayangilah produk sendiri ya, oke? Tugas observasi buat besok kita mau observasi di mana nih? Di pantai aja gimana? Kayaknya bagus deh. Kok di pantai sih? Pantai panas. Di hutan aja ya. Oh, di hutan. Hutan itu jauh. Tapi kan keren, adem, terus tempatnya luas. Tapi di pantai juga Aduh, angin. pusing banget deh. Sudah-sudah Nggak nih. panas. Kok jadi ributin hutan, pantai nih. Menurut saya itu lebih enak di pantai deh. Tuh, dengar ya. Nah, kenapa? Karena lokasi kota kita kan dekat pantai, jadi aksesnya gampang, kita juga aman. Coba kalau ke hutan kan bahaya ya di situ ya. Iya, barangkali ada pihak buas Iya, gimana? terus kan akses ke juga sungai ya. kan susah kendaraannya. Gimana? Setuju nggak? Iya sih, setuju juga. Ya udah deh, setuju aja. Ya udah di pantai aja yuk. Nah, anak-anak dalam bermusyawarah memang banyak terjadi berbeda pendapat. Itu sangat hal yang wajar. Namun, ketika suatu keputusan sudah didapat, kita harus melaksanakan keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab dan lapang dada. Nah, tadi itu adalah contoh pengamalan sila keempat. Apa sih anak-anak? Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dibawakannya rambutan pisang. Lihat, ada gambar apa nih? Lihat. Nanti lah, aku lagi belajar. Iya, Lihat lagi ada gambar apa nih? Kamu belajar apa? Ih, kamu gabut banget sih. Kan aku lagi belajar. Kok kamu baru sampai sini? Aku udah sampai sini loh. Biarinlah, suka-suka Kenapa gue kamu dong. belum sih? Ya, anak-anak, inilah tadi contoh dari perilaku yang tidak sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa setiap orang ingin mendapatkan ketenangannya pada saat belajar. Jadi, kalian itu harus menghormati hak-hak setiap orang ya. Anak-anak,